Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami sebagai bagian tanah yang subur dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Mari kita lanjut lagi perenungan yang keempat. Kita akan sebentar lagi di proses Tuhan, semakin akan perkataannya menjadi rhema hopistis. Kalau sudah menjadi rhema hopistis, maka perkataannya tidak boleh sembarangan. Naikkan sedikit volumenya, lihat. Perkataan kita karena menuju kepada rhema hopistis, kita tidak boleh sembarangan ngomong. Kalau sampai sembarangan ngomong, nanti bisa terjadi apa yang kita ucapkan. Agak dengung ya? Oke, kecilin sedikit. Anda perlu tahu, belajarnya dalam spiritual, saya terangkan kepada Anda. Kalau Anda belajar dalam Dhamma Sang Buddha, itu setelah Siddhartha Gautama mencapai pencerahan, dia perkataannya sangat bijak dan berhati-hati dalam perkataannya. Dalam ceritanya itu banyak orang yang datang kepada dia dan belajar sama dia tentang kebijaksanaan. Ada yang belajar dia sampai 3 hari, lalu terjadi pencerahan. Ada yang belajarnya udah seminggu baru jadi pencerahan. Ada yang sebulan baru pencerahan. Ada yang 3 bulan baru pencerahan. Ada yang 6 bulan baru pencerahan. Ada yang 20 tahun, 10 tahun dia baru pencerahan. Sangat dia bodoh
lamban di hatinya, lamban untuk mengerti. Sampai suatu hari ada orang yang merasa intelektualnya tinggi, berdebat gak pernah kalah, ya. Lalu dia menantang Siddhartha Gautama dan dia berdebat tentang kebijaksanaan. Saya beritahu kepada Anda, Siddhartha Gautama hanya mengucapkan beberapa kalimat dan orang itu akhirnya menjadi muridnya Siddhartha Gautama. Hai Siddhartha, bukankah hidup ini gini. Lalu Buddha Gautama jawab, oh mitofo, harusnya hidup seperti ini. Dalam saat itu orang itu diam dan kagum dan terjadi pencerahan dan mengatakan, Siddhartha, aku mau mengikuti engkau dan menjadi muridku. Nah, jadi orang yang berdebat dengan kita pun hanya kita menjawab dia dengan beberapa kalimat, orang langsung tunduk dan mencapai pencerahan, kekaguman dan mau mengikuti kita. Di dalam perjalanannya, sebelum Tuhan berumur 30 tahun, antara 28, 29 mencapai 3, ya, pasti dia juga banyak juga berbicara dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Pasti orang menilai Tuhan Yesus itu, orang ini sangat bijaksana. Kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya bijaksana. Itulah kenapa Anda jangan heran sewaktu di pantai Danau Tiberias, lalu Tuhan berkata, Petrus, Andreas, ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Kenapa Alkitab berkata, lalu mereka meninggalkan semuanya dan mengikuti dia. Jadi semua perahu-perahu ditinggal semua dan karena perkataan Tuhan, mereka sudah memperhatikan selama-lama ini, sangat bijak, dan mereka terkagum dengan orang ini. Tapi waktu diajak sekali sebut Petrus, Andreas, ikutlah aku dan jadilah penjala manusia, langsung bisa ngikutkan. Aneh kan? Nah, Anda harus tahu, setiap perkataan kita makanya gak boleh sembarangan. Saya makanya selalu berkata, kalau mau buruk aja. Kenapa? Saya nggak mau menasihati orang. Karena apa? Kalau saya kasih tahu sesuatu yang baik, nanti orang nangkepnya salah. Nangkepnya salah itu namanya salah paham. Karena dia sudah berburuk sangka dalam hatinya, nangkepnya negatif, dia tersinggung. Jadi saya banyak diam, saya mas berlaku. Kalau orang bertanya, baru saya jawab. Jadi selama-lama ini, yang waktu saya belum penuh kebijaksanaannya, saya selalu sifatnya mau ngajar orang. Apalagi baru-baru keluar dari Shaolin Temple dulu. Wah, semangat Pak, saya hajar semuanya, harusnya begini. Hasilnya bukannya mengikuti saya, mana orang menjauh. Kenapa? Terlalu saklek gitu. Selalu tembak, tak benar sih. Yang kita ngomong benar, tapi orang gak sanggup gitu. Kebenaran tuh gak bisa diterima, gak sanggup. Akhirnya dalam beberapa tahun saya ada di Pulau Bangka dan Anda mengikuti saya. Ternyata terjadi juga seperti apa yang saya lakukan dulu. Waktu Anda mengerti semua, Anda sudah mulai memberitahu ini yang benar. Ternyata hasilnya kurang bagus ya. Memang benar sih yang kita ngomong, tapi orang gak sanggup ya. Gak sanggup ya. Karena pengalaman saya itulah, saya bilang adalah dalam tahun-tahun ke depannya saya bilang saya gak mau banyak ngomong. Kalau orang ngomong dengerin aja gitu. Kecuali orang tuh bertanya sama saya kasih tahu yang benar, seperti ini. Ya kan? Karena kita sedikit saja Anda berkata salah, sedikit saja Anda tidak realita dan terlalu banyak halu, Anda pasti terkunci argumennya dengan saya. Sedikit aja Anda berperilaku salah, Anda akan terkunci oleh argumen saya. Makanya daripada kamu nanti saya kunci, ada argumennya, Anda timbul penderitaan, lebih baik saya diam aja. Kecuali tanya, Pak Pendeta gimana? Menurut saya begini. Jadi kalau ngerenungin tuh kan nggak boleh, namanya kita tuh satu sudut tuh nggak boleh. Kita pasti, nih, kalau kamu ngelakukan itu dia pasti begini. Nah gitu. Makanya kalau itu namanya ngehnya di depan. Kalau saya tagih pasti terjadi begini. Nah waktu Anda sudah ngeh bakal terjadi, waktu Anda lakukan terjadi salah satu dari apa yang
Anda pikirkan, Anda harus ikhlas legowo. Karena sudah tahu, ini bakal terjadi begini. Nggak bakal lari sih. Makanya kita sudah mempersiapkan diri kalau terjadi begitu. Nah, udah biarin aja lah. Mau ngomong apa ya? Emang nggak sanggup, nggak kuat kali ya. Habis saya sudah tahu terjadi begini. Nah, jadi suatu saya mau lakukan, saya sudah tahu. Siap-siap nih ya. Kalau saya ngomong begini, pasti terjadi antara 3 ini nih, antara 4 ini nih. Siap? Oke, lakukan. Benar terjadi, udah. Ya mudah-mudahan aja. Lagi orang bilang lagi pas, kena timingnya pas. Berharap yang semoga yang seperti itu. Saya ngomong dia berpikir, oh ya dah, saya bayar sebagian dulu dah gitu. Kita berharap seperti itu. Kita berharap kalau saya ngomong begini, dia berubah. Oh ya benar juga kata pendeta. Saya berharap seperti itu. Tapi kalau nggak terjadi, dari 4 alternatif atau 3 alternatif ini dia pilih salah satu yang terburuk, saya bilang, selamat jalan muridku, semoga engkau mencapai pencerahan. Ya mau ngomong apa saya? Udah tahu pasti gini udah pasti. Jalannya udah pasti begitu. Mau lari kemana emangnya? Enggak. Oke. Inilah aku yang tanpa aku. Inilah saya yang tanpa ego. Ego itu dari bahasa Yunani ya. Atau kepribadian berarti ingatan, penilaian, prasangka, pendapat, ide sebuah pikiran, reaksi-reaksi yang saling silang di sekeliling satu ide inti, dan secara keseluruhan membentuk apa yang kita sebut dengan aku. Nah, aku itu tuh kumpulan dari apa? Ingatan, penilaian, prasangka, pendapat, ide buat pikiran, reaksi yang saling silang sekeliling satu ide, dan secara keseluruhan membentuk apa yang kita sebut aku. Kalau orang bilang gini, saya orangnya seperti ini, nggak bisa seperti itu. Itu hasil dari apa yang dia ingat, apa yang dia nilai, apa yang dia prasangkakan, apa pendapat dia, dan ide-ide dia itu menyatu. Dia berpikir, saya seperti itu, aku ini seperti, nggak bisa seperti itu. Makanya hasil robah adalah antara ingatannya, penilaiannya, prasangkanya, pendapat, dan ide buah pikiran itu yang harus dirombak semua. Makanya waktu itu saya bilang perasaan ada 3 yang mempengaruhi aku tuh. Pertama PIB perikiran, I-nya ingatan, buahnya buah imajinasi. Jadi hasil-hasil halu-halu kita suka menghayal itu. Itu ketiga itu menyatu dengan kesadaran kita. Kita nyangka bahwa diri kita itu, ya aku nih seperti ini. Karena ingatan aku seperti ini. Apa yang aku alami seperti ini. Nggak mungkin seperti itu. Aku nih seperti ini. Bodoh amat lah orang mau hancur-hancur. Karena hasil dari pengalaman ingatan-ingatan yang dia pelajari dan dia nilai kehidupan ini. Makanya itunya harus dirubah semua itu. Cara berpikirnya, prasangkanya yang baik, ide pikiran artinya kita menyesuaikan antara argumen dan realitanya sama atau enggak. Contohnya gini. Ilmu sains kedokteran adalah satu-satunya ilmu yang ditolak oleh ilmu agama. Rasionalnya. Saya kasih tahu nih. Udah baca tadi pagi saya punya Umar ya. Ilmu kedokteran itu adalah satu-satunya yang ditolak oleh ilmu agama. Karena ilmu kedokteran itu sangat rasional. Kalau sakit ini, obatnya ini. Kalau orang diabetes, pankreasnya dibenerin. Kalau asam lambung, obatnya ini. Terjadinya asam lambungnya kebanyakan. Rasional semua, logika semua. Ada aturan mainnya. Benar? Wah, kalau sakit jantung dicek dulu. Ini mampatnya di mana? Ada penyumbatan pembuluh. Itu semuanya rasional, logika. Kenapa saya bilang satu-satunya ilmu yang ditolak oleh ilmu agama? Kalau Anda rusak motor atau mobil, Anda sangat rasional. Cara memperbaikinya adalah bawa ke bengkel. Kalau handphone Anda rusak, Anda sangat logika.
Anda bawa ke tukang servis. Anda kalau rumah Anda rusak, Anda sangat rasional harus panggil tukang bangunan untuk memperbaikinya. Sangat rasional. Tapi bingung. Waktu tubuh Anda rusak, Anda berkata, mari kita berdoa. Loh, rumah sakit ada. Kok nggak rasional gitu? Ya, ini lebih gila lagi saya berpikir. Kenapa waktu motor Anda rusak, Anda tidak berkata, mari kita berdoa dalam nama Yesus, motor hidup atau mobil hidup, begitu, kan? Kan rusak. Waktu handphone Anda rusak, Anda berdoa dalam nama Yesus, handphone hidup lagi. Ya, gitu. Kan error, ya enggak? Tapi heran, waktu tubuh Anda rusak, Anda bilang, mari kita berdoa. Loh, Anda kan badannya rusak. Bawalah ke bengkel yang namanya rumah sakit. Saya tidak tentang doanya. Tapi kebanyakan, nah, kita orang-orang karismatik ini, mana yang sakit maju gitu. Kita percaya pasti sembuh. Nanti kalau didoain nggak sembuh, argumennya apa? Kurang iman. Nggak percaya sungguh-sungguh sih. Mungkin ada dosa. Mungkin belum bayar perpuluhan kali. Banyak bener argumen loh. Enggak. Saya sudah bilang, sembuh atau tidak sembuh bukan tergantung dari pasiennya. Saya katakan deh, ini main ranah mukjizat ya. Nah, saya kasih tahu. Jemaat itu didoakan oleh pendetanya, tidak tergantung oleh iman jemaatnya. Saya kasih tahu. Jadi bukan karena tidak bayar perpuluhan, bukan karena tidak bayar persembahan sulung, bukan karena dia kurang iman atau dia tidak percaya Tuhan Yesus. Orang bilang banyak nilai yang negatif lah gitu. Enggak pengaruh itu. Seandainya di dalam hati Anda bukan orang Kristen, oke? Agama lain. Lalu dalam hati Anda bilang begini, pendeta nih kayaknya sakti nih. Kalau tumpang tangan sembuh. Udahlah, saya sih nggak percaya. Bilang sama dia, Tuhan Yesus, Tuhan, saya sih nggak percaya sama kamu. Cuma karena pendeta nih sakti hambamu, saya mau maju supaya saya sembuh. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak tergantung iman dia. Saya kasih tahu, ini saya mau ngomong ekstrim nih. Itu nggak tergantung Anda kok. Saya berkata gini, saya sih nggak anggap saya agamanya lain. Saya bilang dalam hati, ya kan, ngomong dalam hati. Yesus, saya ini nggak percaya kamu itu Tuhan, tapi saya lihat nih kamu punya pendeta orang Kristen ini sakti, yang ini sakti nih, tumpang tangan saya sembuh nih. Saya ini sakit kanker nggak sembuh, saya mau coba karena kayaknya pendetanya sakti gitu. Kalau jadi ya yang begini boleh loh, karena dia nggak tergantung oleh pasiennya, tidak tergantung oleh jemaatnya, tergantung dari pendeta, iman pendetanya, kesucian pendeta, ketaatan, kebenaran dan kebaikan pendetanya. Kalau pendetanya suci, taat, benar dan baik, bijaksana, ya sembuh, nggak tergantung. Makanya dalam beberapa kejadian Yesus berkata, ada seseorang yang berdatang kepada Yesus, Tuhan, dia bilang, aku ingin sembuh. Apakah engkau percaya aku dapat menyembuhkan engkau? Tolong Tuhan, aku yang kurang percaya ini. Tuh, dia udah ngaku, sebenarnya kurang percaya juga sama Tuhan ini. Yesus bilang apa? Jadilah menurut imanmu, sembuh kok. Padahal dia udah ngaku, saya ini kurang percaya sebenarnya Tuhan. Nggak ngaruh, tergantung nih Yesusnya, tergantung pendetanya. Anda hidupnya suci atau enggak? Anda hidupnya bijaksana atau enggak? Anda hidupnya taat kepada firman Tuhan atau enggak? Semakin pendetanya bobrok, semakin enggak sakti.
Nah, Anda harus belajar lagi di dalam dunia spiritual. Saya itu orangnya nggak terlalu percaya loh kalau pendeta itu selalu tuh dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Saya nggak terlalu percaya, ya. Karena saya ini orang belajar spiritual jadi ngerti. Di dalam dunia ini orang sedikit-sedikit pendeta doktrin lalu bilang kalau tidak bukan dari Tuhan urapan, dia bilang itu dari setan. Ya, kalau bukan urapan dari Roh Kudus, dia selalu bilang itu dari setan. Cuma dua pilihan. Kalau nggak Tuhan, hantu. Anda harus bijak. Di ATM Anda harus belajar bahwa namanya kesaktian itu cuma dibagi 3. Tuhan itu sakti nggak? Iya. Setan juga sakti. Yang ketiga itu di dalam tubuh kita nih, di sini nih, ini uras tulang belakang dekat ekor nih. Ini namanya kundalini. Ini bisa dilatih energinya dengan bantuan seorang pembimbing, guru spiritual. Belajar meditasi namanya samanta. Kalau energi yang di tulang ekor dekat tulang ekor kundalini ini dibangkitkan, maka Anda punya kekuatan namanya energi chi. Nah, tenang. Wah. Nah, energi chi hasil dari Anda pelatihan, orang bilang tenaga supranatural lah, energi chi, tenaga prana lah, tenaga dalam lah, apa terserah namanya. Ya, setiap aliran beda-beda. Kalau dia sudah bangkit, energi keluar, itu dia sifatnya netral. Energi tubuh manusia sifatnya netral. Ya, kalau Anda bisa mengusir setan, Anda berkata, Allahu Akbar, setan keluar, keluar gak? Keluar. Kalau Anda menggunakan energi chi. Saya mau bilang, energi yang dibangkitkan dalam tubuh manusia itu bersifat netral. Dia nggak peduli atas nama siapa. Yang satu bilang, dalam nama Yesus, demi Buddha yang bijaksana, setan keluar, keluar nggak setannya? Keluar, saya kasih tahu. Pendeta juga yang punya energi chi yang ketiga di dalam gereja, ya kan? Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh nggak? Bisa terjadi kesembuhan. Saya kasih energi chi yang keluar dari kundalini itu sifatnya netral. Mau dalam nama siapapun Anda berdoa, sembuh. Makanya kalau Anda dulu ada di Antv itu namanya pemburu hantu, ya, masukin dalam botol, saya. Itu pakai energi supranatural. Jadi atas nama siapapun bisa. Tuhan itu sakti. Terus saya bertanya, iblis itu kesaktiannya dari siapa? Apa tiba-tiba dia lahir, tiba-tiba punya kekuatan? Enggak. Yang sumbernya kan dari dia, oleh dia, kepada dia, dan dia selama. Semuanya sumber kesaktian itu dari Tuhan yang Maha Esa. Setiap makhluk dia ciptakan memang ada kesaktian. Malaikat sakti enggak? Oh, pesakti mereka. Sakti semua. Terus iblis itu kan mantan malaikat. Sakti nggak? Sakti dia. Manusia juga sakti, cuma kecil kekuatannya. Memang diciptakan seperti domba. Dia sakti juga. Manusia sakti juga. Tapi perlu dilatih. Seandainya manusia ini ya tidak punya tubuh jasad, ini nggak perlu latihan meditasi, saya kasih tahu. Kalau nggak, kita nih energinya terkurung karena ada jasad nih, ada tubuh nih, daging. Kalau nggak ada jasadnya, kita langsung sakti, nggak usah belajar betapa, nggak perlu, karena terkurung oleh namanya daging ini. Dia di sini nih, kundalini itu di sini. Nah, di belakang di sini. Itu bisa dilatih. Nanti keluar dia, sakti. Kekuatan ini terbatas. Bisa ngusir setan, tapi kalau setannya misalnya tingkatannya tinggi, memang agak berat ya. Bisa ngos-ngosan juga, karena energi chi-nya nggak terlalu kuat untuk ngusir. Wah, ini kelasnya tinggi nih, berat Pak, dia bilang cari guru lain aja. Bisa terjadi begitu, karena kodam yang di situ agak tinggi levelnya. Ya. Anda harus ngerti itu ya. Makanya kalau udah nggak kamu kesurupan juga nggak keluar itu, ya memang yang kodam dalam badan orang kesurupan itu memang lebih tinggi. Ya. Kalau yang kelas-kelas 7 genderuwo butuh hijau ya gampang lah. Yang kerasukan kuntilanak itu mah gampang ya. Nggak suka ini. Kalau orang suka gini. Nah,
Di dalam spiritual, saya belajar ini supaya lebih bijak. Dalam spiritual, energi chi-nya, kodam yang ada di dalam tubuh manusia memang bisa pindah-pindah. Kalau dia nempel di sini, makanya suka dipijit di sini. Kalau dia ada di jempol, suka kan, wah kesurupan, tekan jempolnya, benar nggak, ya kan? Kalau jempol kakinya, dia memang bisa begitu. Kalau di perut, tekan perutnya. Nah, dia memang energi itu bisa ngumpulnya di mana-mana. Kalau lagi kesurupan setannya, wah di mana? Makanya kalau Anda perhatikan, nggak tahu Anda udah pengalaman apa belum ya? Nggak tahu nih. Sana selama berputar-putar di karismatik udah pernah belum lihat pendeta itu tangannya suka pindah-pindah? Belum ya? Nah, jadi dia kalau lagi doain jemaat, dia lihat, wah setannya ada di perut gitu. Dia lihatnya misalnya. Wah setannya di perut. Dia bilang gini, anggap ini jemaatnya perempuan, oke? Maka dia akan bilang gini, tolong pengerja yang perempuan, ya, pegang perut ibu itu. Untuk apa dia? Nah gini, sini maju. ya gini. Kalau saya, ini orang lain, istri orang ya. Saya pendeta. Kalau saya pegang perutnya nanti dianggapnya nggak sopan. Oke. Ya. Nanti saya coba pengerja yang cewek, tolong pegang perutnya. Oke? Nah, anggap ini ada orang. Kamu pegang perutnya aja, pegang perutnya. Nah, pegang, oke? Nanti saya begini. Sambung tangan. Nah, jadi nyamber ke sana. Jadi saya nggak megang perutnya. Apalagi pendeta ini ngerti, wah setannya kodamnya ada di vagina itu perempuan. Kan nggak boleh pegang begini. Wah repot saya tadi perempuan. Ya kan? Wah ada di sini. Saya sambung tangan. Mungkin Anda selama jadi di karismatik belum pernah. Nah, saya kan orangnya di Jakarta udah putar-putar tuh. Jadi sambung tangan pendeta. Dalam nama Yesus, kelihatan keluar. Tapi ini dia pegang perutnya itu ibu. Apa itu? Sambung tangan. Oke, terima kasih. Lah, begitu. Saya ini pengalamannya banyak, Bu. Pendetanya sambung tangan. Saya kata, apa sih rahasianya? Nah, apa sih rahasianya? Tenang aja, kita belajar perlindungan ini, saya mau bikin bijak semuanya. Supaya rahasianya nggak ketutup lagi. Apa sih rahasianya? Sebenarnya dalam kita belajar dulu spiritual dulu ya, saya belajar spiritual. Energi chi itu supranatural itu adalah energi yang melihat. Energi yang bukan buta. Kalau yang lain listrik itu buta. Di mana konsletnya dia nggak bisa nyari, harus kita yang nyari. Konsletnya di mana? Kita yang nyari. Listriknya tetap nyetrum terus gitu. Energi apa lagi? Motor, ngong. Dia nggak bisa memberitahu kita rusaknya di mana. Tetap kan dia nggak bisa ngasih tahu kita rusaknya di mana. Harus kita nyari rusaknya di mana. Otot, dia nggak bisa melihat. Dia buta. Itu namanya energi buta. Kita kasih tahu. Itu kan energi juga. Matahari juga gitu, nyorot aja terus panas. Tuh buta dia. Mau siapapun kena panas. Nggak peduli mau kecoa kayak mau manusia kayak pokoknya kena panas. Dia energi buta. Saya beritahu, energi chi yang kita latih dengan supranatural itu adalah energi yang melihat. Apa sih Pak? Ya, energi melihat. Nah, dengar saya. Seandainya Anda asam lambung kan di sini, ya sakitnya di sini. Kalau pendeta, kalau praktisi supranatural ini, saya nggak mau bilang dukun lah sekarang, dukun zaman dulu gitu, duduk tekun ya. Kalau dia sakit lambung di sini, sebenarnya kalau energi praktisi ini kuat, ya, dia nggak perlu pegang di lambung. Anggap nih lambungnya sakit, dia udah kemana-mana, dokter nggak sembuh, makan obat ya kambuh lagi. Anggap energi ya. Dia nggak perlu, Bu, ini di lambung, maaf Bu ya saya pegang. Nggak perlu seperti itu sebenarnya. Seperti apa harusnya? Maju lagi. saya praktek supaya Anda ngerti. Sakitnya lambung, kalau saya pegang lambung nanti sangkanya nggak sopan, istri orang. Bu, tangannya Bu. Tangannya ya. Nih, lihat nih.
Nah, waktu saya menyalurkannya, energi ini melihat, mencari di mana sumber itu penyakit. Nah, di sini dia bisa cari sendiri itu. Itu namanya melihat. Oke, terima kasih. Nangkap? Nangkap ya? Itu namanya energi melihat. Jadi, walaupun sakitnya di lambung, saya hanya perlu pegang tangannya aja. Nanti energi itu dia mencari sendiri di mana itu sakitnya. Ya kan? Kalau Anda ada, ini saya ngomongin kuat. Misalnya ada sakit, misalnya di mana lah gitu. Maksudnya, saya sakit di sini nih. Sebenarnya nggak perlu pegang di sini dia. Perlu pegang bahunya sebentar, salurkan. Nanti ini energi cari, pegalnya di sini. Dia akan memperbaiki bagian yang sakit itu. Kita dulu belajar seperti itu. Itu namanya energi melihat. Dia bisa mencari di dalam tubuh kita tuh mana yang sakit gitu. Dia bisa cari. Jadi nggak perlu sakit kepala tumpang kepala, sakit bahu pegang bahu, sakit dengkul pegang jempol, itu nggak perlu sebenarnya. Pegang dimanapun kita salurkan energi itu, dia bisa mencari nanti di mana itu penyakitnya, dan dia menyembuhkan energi itu. Harus belajar. Artinya gini, maksud saya. Seperti tadi yang saya bilang, pendeta lihat, wah kodamnya energinya ngumpulnya di vagina itu ibu. Dia nggak perlu pegang vaginanya. Dia hanya perlu salurkan atau dia hanya perlu tumpang tangan kepalanya, nggak perlu pegang auratnya. Pegang kalau dia benar-benar nih, pakai energi itu dia berdoa di dalam nama Yesus, setan keluar dari tubuh. Nanti energinya mengalir ke tubuh itu, dia bisa tahu setannya ngumpetnya di aurat itu perempuan. Mencari dia, keluar roh jahatnya. Gitu. Itu yang sakti. Tapi kalau Anda baca-baca di sosial media, makanya kenapa dukun-dukun katanya untuk ruatan supaya hidupnya beruntung itu selalu terjadi dukun cabul. Kalau Anda baca-baca, jadi bilang, wah keberuntungan kamu ada di vagina. Mari saya benarkan vagina kamu. Jadi cabul dia. Udah baca tuh di sosial media tuh, di YouTube banyak tuh, di Google. Betul nggak? Wah dia bilang energi negatifmu ada di payudara kamu katanya. Harus saya usir. Dukunnya pegang payu. Nah itu dia pencabul. Itu namanya dukun cabul itu. Saya kasih tahu. Kalau yang benar-benar sakti energinya nggak dimanapun energi negatifnya, dia hanya perlu pegang tangan, pegang kepala. Nanti dia bisa energi bisa cari sendiri di mana tuh yang nggak benernya itu. Dia bisa cari sendiri. Misalnya ada energi aura negatif, dia bisa usir itu. Asal energi kamu lebih kuat daripada energi yang negatif itu. Energi chi ini berjalan sesuai dengan hati nurani. Saya kasih tahu. Hati nurani itu pasti menuntut manusia kepada baik, oke? Tidak kepada jahat. Tapi kadang-kadang hati manusia itu keinginannya jahat. Contoh gini. Kalau kamu menyembuhkan orang pakai energi chi, ini nggak pakai Yesus dulu ya, pakai chi ya. Kalau Anda sering mengobati orang, membantu orang kerasukan, orang sakit, orang agak stres ya supaya tenang ya. Anda banyak membantu orang. Kalau Anda tulus, saya kasih tahu, maka kekuatan energi Anda bagaikan listrik. Dari 450 watt naik jadi 900 watt. Kalau Anda sering sedekah untuk ngobatin orang. Jadi tulus gitu. Ya kalau amplop nggak minta. Jadi kalau udah sembuh, wah udah enakan nih. Seorang kasih 20.000 ya Anda terima aja. Makanya dulu di atas kakek ya kan manggilnya apa? Di atas kakek kalian manggilnya apa? Buyut. Nah, buyut saya itu dulu kan sakti yang saya bilang tuh kalau pisau dikasih pisau kecil tali itu lah. Itu dia kalau minta orang yang sakit datang sama dia nggak pernah minta duit. Kayak misalnya, Kung, berapa? Nggak, kasih garam aja dikit tuh. Itu. Jadi kakek saya punya orang tua. Lalu mintanya garam karena dia tulus sebenarnya. Hanya syarat doang.
Makanya dia sakti benar, saya bilang. Sampai kuda pun, kaki kuda bisa disalurkan energi. Saya pernah ceritakan. Dia semakin sakti dia. Kalau orang tuh tulus berjalan sesuai dengan hati nuraninya, maka kekuatan energinya berkali lipat. Naik dari 900 watt, naik 1300, naik 2200. Tapi ilmu ini bisa disalahgunakan. Contoh disalahgunakan gimana? Nih, orang lagi ngantri di ATM, oke? Lalu ditepuk, pok, mana ATM-nya? Pinnya sekalian. Digunakan untuk apa? Hipnotis, untuk gendam. Oke, dipakai untuk itu. Nanti dia dari 2200 turun 1300, turun dia dari 900 watt jadi 400 lama-lama energinya kecil gak dia. Dipakai untuk jahat, lama-lama energinya turun. Makanya itu kenapa dalam film-film selalu digambarkan ilmu putih dan ilmu hitam, kenapa selalu ilmu hitamnya kalah? Ayo, kenapa? Kan? Kenapa yang hitamnya black magic dan white magic? Kenapa kalau ini aliran putih itu perguruan aliran putih, ini perguruan aliran hitam gitu? Kenapa dalam film-film mau Jaka Sembung kayak zaman dulu, kenapa yang hitam selalu kalah? Ya itu, karena energinya dipakai untuk kejahatan, dia turun. Yang putih kan banyak berbuat sedekah, nolong orang, energinya naik. Jadi kamu cuma 900 watt, punya di yang putih 2200 watt. Kekuatan energi lebih kuat. Makanya yang hitam biasanya muntah darah. Wah, yang hitamnya kalah, muntah darah. Karena yang putih energinya lebih kuat. Karena dia sering nolong orang. Kekuatan energinya meningkat. Itu dia. Nah, ini ada lagi satu hukum yang saya juga masih menjelaskannya sulit ini. Waktu saya tanya Ibu Ros, bagaimana hukum dalam energi supranatural ini? Dia bilang begini, kok. Kalau energi supranatural kita pakai untuk kejahatan, untuk hipnotis lah, untuk nyantet orang lah, ya, untuk apalah gitu. Kalau dia nggak ketemu dengan lawan yang sebanding, anggaplah yang ilmu, yang orang yang berbuat baik, tapi dia pakai chi, nanti anggap dia nih kayaknya terus berbuat nggak ketemu orang yang sebanding lah, dia selalu buat jahat dengan kekuatan chi-nya. Dia bilang begini, suatu saat dia bilang energi alam semesta ini akan hukum dia. Itu menurut saya belajar waktu spiritual. Jadi kalau kamu menggunakan tenaga chi supranatural untuk kejahatan, suatu hari nanti energi alam semesta ini akan hukum kita. Hukumnya begitu. Jadi permainan ilmu supranatural itu seperti itu. Ini nggak ada pakai setan-setan ya, nggak pakai setan. Nah, terus lagi, nggak apa-apa nih, korbanin aja, nanti santai kita ngomong perenungan. Saya mau jelasin supaya detail lebih bagus. Ini permainan dunia supranatural nih. Saya nggak mau pakai setan dulu, singkirin dulu. Pokoknya murni dari belajar meditasi. Oke. Kalau gitu bisa nggak? Karena kan Pak D kalau gitu. Kalau energi chi itu bersifat netral, pakai nama siapapun dia mau. Kalau gitu, bisa nggak kekuatan energi kita saya gabungin dengan kekuatan roh iblis? Hah? Pertanyaannya gitu, kan dia sifatnya netral. Mau dalam nama siapapun dia mau gitu. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak energi tenaga dalam saya gabungin dengan kekuatan roh iblis? Bisa nggak? Bisa, saya kasih tahu. Dia hanya perlu mantra untuk menyatukan kekuatan dia. Bisa. Jadi dia hanya perlu satu password yang namanya mantra. Dia baca mantra, nanti iblis yang kodam dia itu menyatu dengan kekuatan dia, bisa dia. Double kekuatannya. Nah, di dalam spiritual itu disebutnya dengan tantrayana. Ada hinayana, mahayana, tantrayana, mantra, tantra, mantra.
Nah, itu harus ngerti. Kekuatan energi kita bisa nggak digabungin dengan kekuatan roh? Iya, bisa. Hanya perlu satu kuncinya, passwordnya apa? Mantra. Untuk supaya iblis ini mau nyatu dengan kekuatan kita. Pertanyaannya kalau gitu, kalau sifat energi ini netral, bisa nggak digabungin dengan kekuatan Roh Kudus? Bisa. Kekuatannya mana luar biasa. Langsung kamu tuh urapannya tuh benar-benar dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Bisa. Jadi karena di sifatnya netral. Jadi kamu mau minta bantuan roh jahat bisa, minta bantuan Roh Kudus juga bisa. Kalau begitu, adakah yang benar-benar sakti pendeta? Belum ada. Ya, maksud sakti seperti Tuhan Yesus maksudnya, belum ada. Pasti ada yang sembuh, ada yang enggak. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Karena kekuatan energimu masih dikontrol oleh Roh Kudus. Dikontrol dan dikendalikan oleh Roh Kudus saja, Anda sudah pasang plang. Hadirilah KKR kesembuhan dilayani oleh pendeta. Anda sembuh enggak sembuh aja sudah begitu. Kalau pasti sembuh, gimana? Itu Pak orang kaya, kalau nggak bukan saya yang doain nggak sembuh tuh Pak. Wah, udah mulai Pak, lupa daratan Pak. Udah mulai lupa daratan. Apa sih yang Tuhan takuti kalau hamba-hambanya diurapi sangat luar biasa? Tuhan itu apa sih yang khawatirnya sebenarnya? Iya. Kaya itu sombong nggak? Iya, bisa sombong. Orang punya talenta main gitar jago aja, wow, mau pamer dia. Apalagi kesaktian. Makanya ada Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena manusia mudah berubah pendiri. Tadinya rendah hati Pak, sudah mulai sakti Pak. Saya jujur ya, pendeta-pendeta, saya kasih tahu, Anda yang suka main YouTuber, main TikToker, ya, main Facebooker, Anda kan sering, ya kan, dalam nama Yesus orang antri, dalam nama Yesus, harus Anda punya tim sendiri, dikamerain. Wah, pendetanya lagi nyembuhin orang, terus Anda filmkan. Itu Anda sebenarnya sedang apa itu? Kalau apa yang kita lakukan, kita selalu mau bikin konten tuh istilahnya apa itu? Apa yang kita lakukan, kita selalu mau bikin konten tuh apa namanya? Flexing. Makan di restoran disorot makanannya, pergi ke pantai sorot pantainya, pergi ke Amerika sorot patung Liberty-nya gitu. Pokoknya semua segala sesuatu apa yang pun Anda lakukan, Anda mau bikin konten. Banyak gak di YouTube begitu? Pendeta sembuhin orang, bikin konten, ya kan? Bikin konten. Saya nggak nyebut nama ya, karena ini melanggar etika nih. Tapi Anda sudah tahu di YouTube banyak, di TikTok banyak ya. Pendeta lagi doain orang, tim pegang kamera tuh, wah begitu semua, tim kameranya. Itu namanya flexing. Itu tuh yang Tuhan khawatir loh. Semakin sakti, kesombongan makin naik. Semakin kaya, semakin orang itu sombong itu luar biasa. Itu yang Tuhan khawatirin. Kenapa iblis itu sombong? Banyak dia punya loh. Cakep, berhikmat, penuh bijaksana, dan sakti, punya anak buah. Kerubim itu pengawalnya Lucifer. Anda baca, aku taruh kerub-kerub sebagai penjagamu. Kerub itu sebenarnya pengawal pribadinya si Lucifer, aslinya. Punya pengawal pribadi, ajudan itu. Hikmat, cantik, hikmat, bijaksana, sakti mandraguna. Tuhan gak mau lagi itu terulang. Makanya ATM dipres abis. Tuhan gak mau lagi terulang itu.
Tidak boleh ada seorang pun ciptaanku yang dapat memegahkan diri di hadapanku. Tuhan gak mau lagi terulang itu. Mantan presiden aja udah mulai gak kuat loh. Ngerti maksudnya? Ada batas ya. Sampai level itu belum jadi seperti Yesus. Anda harus diapain juga harus tidak boleh membalas. Dihancurkan oleh manusia, Anda tidak boleh membalas. Seperti Tuhan Yesus. Waktu dicaci ia tidak membalas. Waktu menderita ia tidak dendam. Tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi. Anda sampai ke sana loh tingkatannya. Dihina, dicaci, di apapun nanti. Gak boleh coba-coba klarifikasi. Mencoba untuk membela diri. Kan gak boleh kan. Bela diri kan gak boleh. Membela harga diri kan. Wah. Guru. Misalnya Anda bilang, Pak Hendy, kita nih udah gede gereja tapi kita dihujat terus, kita diserang oleh pendeta-pendeta doktrin lah. Wah ya kan. Pendeta-pendeta doktrin itu. Bapak dihina gini, difitnah Pak. Bapak udah mengambil perpuluhan Pak. Bapak harus ngomong Pak di mimbar Pak, biar kita rekam Pak. Bapak harus klarifikasi. Gak boleh. Anda harus lebih tinggi dari itu. Benar-benar tidak boleh membela harga diri. Pak, Bapak kalau dihina terus diobok-obok tuh Bapak gak punya harga diri Pak. Harus Pak bela Pak. Klarifikasi di mimbar Pak. Bikin Pak, biar kesebar Pak. Kejadian sebenarnya seperti apa. Tuhan bilang tidak boleh bela harga diri. Habiskan semuanya. Biar manusia hujat, hina, fitnah, dikatakan sesat, biarin aja. Jangan coba-coba kamu membela diri kamu. Tuhan ingat saya itu. Waktu dicaci ya tidak membalas, waktu menderita ya tidak membalas. Tapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu tuh kita yang susah tuh. Susah itu. Kita kan jangankan sakti Pak. Gereja besar mungkin kita sudah mulai. Nah nih. Dulu ngomong nggak visi saya gitu kan. Nah sekarang saya udah gede, buktinya sekarang. Anda nih yang paling sering itu Anda. Saya jarang bergaul. Saya kan orangnya bertapak terus ya selama. Anda loh. Anda ngomong apapun di gereja lain selalu dikencek lah. Karena belum ada buktinya. Tapi saya berharap hapus semua itu kepedihan Anda. Hapus semua penderitaan Anda. Jangan nanti di suatu hari lagi. Nih saya buktiin. Nah sekarang lah gereja kita udah 10 miliar. Nah kan. Nah, terbukti kan? Nggak boleh ya. Berarti Anda dulu tuh nyimpen itu. Sekarang nyimpen Anda. Udah lupain. Bersihkan tanpa noda. Ya udahlah. Dulu memang saya masih kecil. Gerejanya kecil. Nggak sakti. Nggak viral. Sekarang saya sudah besar. Saya tetap seperti ini. Nggak mau. Nih sekarang saya buktiin nih. Karena udah gede kan. Nah udah gede kan saya kan. Kita tuh jadi seperti kepahitan di masa lalu tuh kan. Dulu dihina-hina. Visi apa? Visi buktinya nggak ada. Itu kayak dendam kepahitan. Suatu saat kita gede. Kita sudah mulai. Nah nih saya buktiin. Ngomong apa lo? Sekarang lo. Gereja saya di Bangka paling gede. Nah nggak boleh begitu. Itu jadi kayak nyimpen gitu. Sama aja orang miskin ya. Bertahun-tahun waktu dia udah kaya. Saya nggak rekam lagi. Semua tetangganya bilang sombong sekarang. Nengok aja nggak mau.
Jalan kan sakit kan? Oke. Tapi tetangga pada bilang, itulah. Itu artinya waktu miskin dihina, difitnah, diejek, nggak dihargai. Waktu kaya kita balas dendam. Visi kita kecil, saya tahu. Anda sering dikenyek. Tapi saya berharap suatu hari nanti besar. Jangan balas dendam. Susah Pak ya. Ini teori yang saya ngomong, teori Pak. Belum praktek ya. Nggak tahu nanti 5 tahun 10 tahun lagi. Ini saya lagi ngomong teori nih. Prakteknya saya kembalikan kepada Anda masing-masing. Tapi pesan Tuhan begitu. Sampai mentok habis. Nggak boleh ada dendam. Nggak boleh lagi terluka atas penderitaan yang dulu-dulu lagi. Lupain kata Tuhan. Setiap orang punya visinya masing-masing. Jalan kehidupan dan pembentukannya masing-masing. Setiap hamba-hambaku kupanggil dibentuk sesuai yang aku mau. Jalannya berbeda semua. Jangan tiru sana dan jangan tak tiru sini. Karena mereka jalannya berbeda sesuai yang aku mau. Dan engkau ATM, aku bentuk seperti apa yang aku mau. Jangan tengok kiri dan tengok kanan. Lupakan semua penderitaan yang masa lalu. Apapun yang dihina, difitnah, orang dikenyek, lupakan kata Tuhan. Karena jalanmu berbeda. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan tubuh kami yang sehat untuk dikumpulkan minggu depan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua anugerah yang telah Kau curahkan ke kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.